Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah akhir-akhir ini saudara pernah mengajukan satu pertanyaan? Sebetulnya kisah Natal yang telah berumur ribuan tahun itu kaitannya apa ya dengan hidup kita di era digital ini? Jauh sekali daripada kehidupan Maria, Yusuf, berbeda sekali dengan kehidupan para gembala, juga tidak sama dengan kehidupan orang Majus. Kita hidup di era abad 21, era digital. Apa kaitannya dengan kehidupan orang-orang primitif? Terlebih lagi, saudara, ada beberapa orang yang bertanya dengan kritis, sebetulnya kisah Natal itu benar-benar terjadi gak sih? Atau hanya hasil karya seorang sastrawan atau kumpulan kisah yang dibuat oleh para sastrawan atau novelis jenius sehingga menyihir seluruh manusia sampai percaya kisah Natal itu ada. Pernah gak terpikir seperti itu? Kalau saudara terpikir, jangan bilang, waduh nanti aku dikatain ateis lagi. Nggak percaya. Normal-normal saja kalau kita pernah meragukannya. Tapi saudara, ada banyak bukti, bukan? Saudara yang belajar teologi telah memahami itu. Bahwa sistem kalender kita yang sekarang ini dipasok atau dipantek, dipakemkan berdasarkan kelahiran Kristus, before Christ dan AD, Anno Domini, tahun Tuhan kita. Dari kelahiran, dari tanggalnya saja sudah tahu bahwa beliau eksis, pernah ada. Terlebih juga, saudara, catatan sejarah di abad pertama, saudara, seorang Yahudi yang bukan Kristen yang bernama Yosefus menulis tentang Yesus Kristus yang dia bilang bahwa itu tokoh yang sangat-sangat bijaksana yang dikagumi orang, yang mati disalib oleh Pontius Pilatus. Itu bukti merupakan dia pernah hidup. Tapi kembali lagi sekarang saudara kita bertanya, kaitannya apa ya dengan dengan kita yang hidup di era digital masa kini? Nah, saudara, saya sulit sekali untuk melihat kaitan dengan era digital. Itu pengetahuan yang sophisticated. Maaf ya. Tapi saya ingin kembali ke makna teologis, saudara, tentang kelahiran Yesus Kristus. Secara teologis, saudara, di abad pertama itu. Saya ingin kembali ke sana sebagai dasar nanti mengaitkan di era digital itu apa kaitannya. Saya share screen dulu, saudara ya. Nggak banyak gambar saya, ayat-ayatnya banyak. Ini, saudara. Yang pertama-tama saya ingin menunjukkan kepada saudara makna teologis kelahiran Yesus Kristus. Saudara, kelahiran Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari janji Allah. Kita harus melihat hal ini. Tidak bisa dilepaskan bahwa Allah pernah berjanji seorang juru selamat akan didatangkan untuk menjadi penebus manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, janji itu Allah ucapkan, saudara. Pertama-tama, saya ulang ya, saudara ya, ringkasan janji Allah ini. Inilah dasar kita melihat tentang Sang Juru Selamat kita. Saudara, Allah pernah berjanji saat manusia jatuh ke dalam dosa. Dia berkata kepada sang ular, tapi janji ini jelas untuk Adam dan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya, saudara, kuasa si iblis itu nanti akan hancur. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara, tumit keturunan perempuan itu berarti ada penderitaan yang harus dialami oleh sang penebus. Saudara, ayat ini jelas merupakan Injil pertama, protoevangelium
sebuah janji bahwa keturunan perempuan itu akan mengalahkan kuasa iblis. Jelas keturunan perempuan itu sang Mesias. Saudara lihat, jadi kedatangan sang Mesias tidak lepas dari janji atau Injil pertama yang Allah katakan. Lalu Allah mengulang lagi, saudara, janjinya kepada Abraham. Saudara, Allah berjanji kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Saudara-saudara, bukan satu kaum saja, atau Allah berkata, olehmu bangsa Yahudi akan mendapat berkat. Tidak, saudara. Semua kaum, semua bangsa, semua suku. Agak aneh janji ini, saudara. Hidup Abraham saja, saudara, nggak cukup untuk mengelilingi semua bangsa di dunia ini. Betul tidak? Tapi Allah berkata, olehmu semua kaum, semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia sekarang ini, mendapat berkat. Saudara, jelas itu adalah janji mesianik. Bahkan saya yakin Abraham sendiri nggak terlalu paham apa yang Tuhan katakan. Tapi dia pegang janji itu. Itu tertera dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Jadi kedatangan Yesus tidak lepas daripada janji yang diteguhkan kepada Abraham setelah kepada Adam dan Hawa. Kemudian Allah meneruskan janji itu, saudara, kepada Yakub. Bahwa nanti dari keturunan Yakub akan muncul seorang raja dari suku Yehuda. Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jelas makin menyempit lagi, saudara, makin mengerucut bahwa sang Mesias datang dari keturunan Yehuda. Berlanjut lagi, saudara, saya mendapati janji kepada Daud. Dikatakan dalam 2 Samuel 7 ayat 12-13, apabila umurmu, Daud, sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, artinya telah meninggal dunia, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu. Jelas Salomo, saudara. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ini jelas mengacu kepada janji sang Mesias bahwa kerajaannya tidak akan runtuh, akan kokoh selama-lamanya. Nggak ada raja yang kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Tapi disinilah Mesias itu akan dijelaskan oleh Tuhan. Datang dari keturunan Daud dan akan memerintah selama-lamanya. Saudara, kemudian kita melihat para nabi-nabi yang menubuatkan tentang Mesias. Saya ambil Yesaya, saudara, ya, ayat 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia dinamakan Immanuel. Saudara, lihat lagi, para nabi diberikan Tuhan firman untuk menegaskan kembali bahwa apa yang dikatakan Allah, dijanjikan Allah pada Adam, pada Abraham, pada Yakub, pada Daud, diulang kembali. Juru selamat itu akan lahir dari seorang perempuan. Saudara-saudara, Yesaya 9 ayat 6-7 lebih menegaskan, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, kembali lagi Mesias digaungkan. Walaupun telah ribuan tahun, ya saudara, Allah tidak pernah melupakan janjinya.
sampai Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, sekali-kali, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yaitu dahulu kala. Saudara-saudara, perhatikan nama tempatnya Betlehem Efrata. Pemimpin itu akan bangkit dari Betlehem Efrata. Pemimpinnya sudah ada belum? Belum, saudara. Tapi permulaan pemimpin itu sudah sejak purbakala. Sudah olam di saudara. Dari kekal sampai kekal. Saudara-saudara, ini mengacu pada oknum kedua Allah Tritunggal, Yesus Kristus. Ini mau menegaskan bahwa Sang Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Jadi saudara, mari kita simpulkan. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, lahir di kandang binatang, tepatnya di Bethlehem Efrata, bukan satu rencana yang dadakan dari Allah. Bukan juga kebetulan. Kristus adalah janji atau penggenapan janji yang telah Allah katakan ribuan tahun yang lampau. Kemungkinan bisa 2000 sampai 4000 tahun. Dari Abraham saja sudah 4000 tahun, saudara. Kalau dihitung dari Adam, sulit sekali untuk menghitung secara tepat. Tapi ribuan tahun kemudian, Allah menggenapi Sang Mesias itu lahir di Bethlehem Efrata. Saudara-saudara, sekali lagi, saudara, kita melihat bahwa kelahiran Sang Mesias secara teologis, Yesus Kristus adalah penggenapan dari janji Allah. Sekarang mari kita berangkat lagi, saudara, lebih lanjut. Lalu apa kaitannya hidup kita? Yesus Kristus yang lahir ribuan tahun yang lalu dengan hidup kita di era digital ini. Saudara-saudara, pertama-tama kita harus menyimpulkan Allah seperti apa yang ada di balik penggenapan janji keselamatan bagi umat manusia itu. Allah seperti apa? Saya ingin mengangkat 3 saja, saudara. Hasil perenungan saya, saudara, dari cerita kelahiran Yesus yang merupakan penggenapan janji Allah yang ribuan tahun lamanya itu. Yang pertama-tama kita melihat Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Allah adalah Allah yang setia pada janjinya, saudara. Saudara, Allah itu adalah Allah yang setia. Kedatangan Mesias meskipun ribuan tahun lamanya, tapi tidak pernah Allah lupa. Pada waktu ribuan tahun berjalan, manusia yang diberikan janji oleh Tuhan seringkali justru tidak setia. Abraham yang menjadi bapak orang beriman tidak luput dari kelemahan imannya, saudara. Ia ikut nasihat Sarah mengambil Hagar menjadi gundiknya untuk mendapatkan anak. Padahal Allah berkata, dari keturunan Abraham dan Sarah lah anak itu atau keturunan bapak moyang Mesias itu akan jadi, yaitu Ishak. Saudara, mari kita lihat Yakub. Yakub tidak setia menunggu waktu Tuhan. Dengan kelicikannya dia menipu kakaknya Esau untuk mengambil hak kesulungannya. Padahal hak kesulungan itu nanti akan diberikan kepada Yakub. Kita melihat Yakub juga tidak setia. Lalu kita melihat Raja Daud yang memperkenan hati Allah, melukai hati Tuhan dengan perzinahannya, dan membunuh saudara Uria yang istrinya dijinahi oleh Daud. Kalau kita melihat lagi, saudara, kisah tentang raja-raja Yahudi, raja-raja Yehuda dan Israel, ada 40 banyaknya, saudara. Sebagian besar dari mereka tidak setia kepada Allah. Beberapa raja setia pada masa mudanya, Allah berkati di hari tua, melupakan Tuhan. Lalu saudara, umat Israel seringkali beralih meninggalkan Allah dan menjadi penyembah berhala. Selama 400 tahun setelah Nabi Maleakhi, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah
Dan Allah tidak lagi berbicara kepada bangsanya Israel. Mereka seperti kehilangan harapan bahwa Allah mau berhubungan lagi dengan mereka. Namun Allah tetap bekerja di dalam keheningan untuk menggenapi janjinya. Akhirnya kita tahu semua di Bethlehem Efrata, di malam Natal yang pertama, janji itu digenapi oleh Tuhan. Datanglah seorang juru selamat dunia yang berupa bayi kecil yang lahir di palungan. Saudara, ternyata ketidaksetiaan umat Tuhan tidak mengubah kesetiaan Tuhan pada janjinya. Saya teringat 2 Timotius 2, saudara, ayat 13. Jika kita tidak setia, kata Paulus, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada kesetiaan kita, saudara. Tuhan menunjukkan kasih setianya walaupun kita tidak setia kepada dia. Dan puncak dari kesetiaan Allah terjadi pada saat Ia mengirim putra tunggalnya. Saudara, oke, sekarang kita memahami Allah itu adalah Allah yang setia. Setia pada janjinya, setia pada perkataannya, setia pada apa yang disabdakannya. Sekarang mari kita lihat, saudara. Teknologi di era digital mendatangkan banyak sekali manfaat. Tapi salah satu sisi negatif adalah semakin tergerusnya kesetiaan manusia. Kesetiaan bahkan anak-anak Tuhan. Bahkan kesetiaanmu dan kesetiaanku. Informasi dan koneksi yang terbuka luas membuat kita lebih mudah berhubungan dengan orang-orang yang tadinya kita tidak kenal. Atau teman lama yang dulu pernah menjadi teman sekelas kita, yang kita kehilangan jejak, dulu mantan-mantan pacar kita yang kita jatuh cinta luar biasa, lalu gagal, bertemu lagi dengan begitu mudahnya. Lalu kita bertukar pikiran, sharing pengalaman, akhirnya sharing kesulitan, sharing isi hati, betapa gampangnya kita tergerus di dalam kesetiaan kita. Akhirnya kita lupa pada janji setia kita pada Allah dan juga pada pasangan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat-saat seperti itulah kita diingatkan kembali bahwa kita mempunyai Allah yang setia. Allah yang memegang janjinya. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Akhirnya kesetiaan dia mendatangkan berkat keselamatan buat kita. Andai kata Allah tidak setia kepada kita, siapakah yang bisa diselamatkan? Saudara, biarlah kita mohon kepada Tuhan yang telah menjadi Bapa kita, yang telah menunjukkan dirinya bahwa dia Allah yang setia, yang menginginkan kita juga kudus seperti dia adalah kudus. Kita datang kepada dia dan berkata, Tuhan, pegang tanganku. Aku manusia lemah, aku tidak kuat, aku gampang tergoda, aku manusia yang tidak setia, baik kepadamu maupun kepada pasangan, baik juga kepada teman-teman yang terdekat sekalipun. Biarlah kita selalu mengingat kita punya Allah yang setia. Allah yang telah berkorban bagimu dan bagiku. Dan kesetiaan itulah yang membuat engkau dan saya diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang setia, biarlah kita menjadi orang yang setia. Yang kedua, saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus Kristus yang lahir menjadi manusia itu merupakan penggenapan dari janji Allah. Allah seperti apa yang kita dapati? Allah adalah Allah yang bekerja sesuai dengan rencananya. Saudara merasa aneh gak, saudara? Apa anehnya, saudara? Allah itu menggenapi janjinya dari Adam Hawa yang berjanji bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala sang ular. Itu digenapi ribuan tahun lamanya. Pada Abraham baru 4.000 tahun kemudian atau 2.000 tahun kemudian, saudara, Yesus Kristus baru datang.
Kenapa Allah begitu lambat menepati janjinya? Apakah Allah melupakan janjinya sampai ribuan tahun kemudian dia sadar seperti kakek-kakek yang teringat pada sesuatu, baru kemudian dikerjakan cepat-cepat? Kalau tidak demikian, mengapa dia berlambat-lambat? Apakah ia menghadapi kesulitan yang tidak bisa diceritakan kepada kita manusia? Lalu Alkitab menutup-nutupi. Adakah yang membuat Allah menjadi sulit untuk boleh menggenapi wujud daripada janji yang sudah dia katakan bahwa Mesias itu akan datang? Saudara, jawaban yang pasti kita tidak pernah tahu. Tetapi satu hal yang kita yakini, saudara, Galatia 4 ayat 4 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, kembali lagi, perempuan, dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik dikatakan tetapi setelah genap waktunya. Berarti kedatangan Sang Mesias itu tidak terlalu lambat, tidak juga terlalu cepat, tetapi sesuai dengan jadwal yang telah Allah tetapkan, sesuai dengan rencananya. Ia tidak bertindak terlalu cepat seolah-olah takut terlambat. Ia juga tidak pernah terlambat seolah-olah banyak halangan yang membuat ia tidak bisa tepat. Di sini ia mau mengatakan dia adalah Allah yang berdaulat, berkuasa atas sejarah, jalannya sejarah manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun manusia itu silih berganti dari raja satu ke raja lain, dari satu penguasa ke penguasa yang lain, dari satu season ke season yang lain, dari tahun yang satu ke tahun yang lain, dari abad satu ke abad yang lain. Tetapi sebetulnya sejarah manusia itu berada di dalam tangan Allah. Saudara, ketika kita memahami dengan lebih teliti lagi tentang kelahiran Yesus Kristus di malam Natal yang pertama, saudara akan lihat satu orang yang begitu dikdaya, saudara. Kuasanya luar biasa. Namanya Kaisar Agustus. Saudara, nama sebenarnya adalah Octavianus. Tapi dia mendapat julukan Kaisar Agustus, artinya kaisar yang agung, kaisar yang besar, kaisar yang berwibawa, kaisar yang mengagumkan, kaisar yang tanpa tandingan, Kaisar Agustus. Nah, saudara, saat bayi kecil Yesus akan lahir, dia masih berada di dalam kandungan seorang remaja yang bernama Maria. Maria ini tergiring oleh kuasa seorang kaisar yang saya sebut tadi, Kaisar Romawi yang bernama Agustus atau gelarnya Agustus. Tergiring untuk pulang ke Bethlehem karena perintah daripada Kaisar Agustus bahwa semua orang harus pulang ke daerahnya masing-masing agar ditarik sensus. Saudara-saudara, dia tidak memikirkan susahnya penduduk pulang mudik, saudara. Nggak peduli meninggalkan keluarganya, nggak peduli meninggalkan pekerjaannya, nggak peduli bagaimana transportasinya, berapa biaya yang akan dikeluarkan, nginepnya di mana, logistiknya gimana, dikatakan pulang, pulang. Dia menunjukkan luar biasa kuasanya, dan dia senang melakukan itu. Untuk kepentingan dia, kepentingan apa? Saya nggak tahu, saudara. Kepentingan administrasi kerajaan Romawi, kemungkinan juga dia ingin mengetahui berapa sebetulnya rakyat yang berada di dalam kuasanya, sehingga dia bisa mengatur kekuatan militernya untuk menjaga setiap daerah yang dikuasainya. Saya tidak pasti. Tapi itu sensus yang semena-mena dan banyak menyusahkan orang. Dan bayi kecil itu tergiring di dalam perut mama jasmaninya yang bernama Maria. Maria terpaksa pergi ke Bethlehem karena Yusuf adalah keturunan Daud dari Bethlehem. Tapi tahukah saudara, di balik perintah sensus yang dikeluarkan seorang kaisar yang merasa dirinya dikdaya, sebetulnya kaisar itu sedang berada di dalam tangan yang maha kuasa, Allah namanya.
Ketika kaisar itu merasa luar biasa, dia cuma alat di dalam tangan Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan yang tidak dipahami oleh dia dan oleh seorang pun, termasuk Maria dan Yusuf. Bagaimana mungkin, saudara? Saudara-saudara, Mika 5 ayat 1 mengatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yaitu dahulu kala. Kapan Sang Mesias itu akan muncul? Pemimpin besar itu akan muncul yang menyelamatkan seluruh manusia. Akan muncul dan lahir di Bethlehem Efrata. Saudara, bagaimana mungkin? Berikan saya argumen, saudara. Apa yang bisa membuat Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem beberapa hari sebelum Yesus dilahirkan? Alasan apa mereka mau pulang? Tidak ada alasannya, saudara. Mereka orang tidak didukung oleh finansial yang cukup. Maria sudah hamil tua. Mengapa harus menempuh perjalanan kira-kira 111 kilometer, saudara? Yang ditempuh kalau jalan kaki atau naik keledai, saudara, berminggu-minggu. Itu sebabnya bisa jadi, saudara, mereka terlambat datang ke Bethlehem dan penginapan telah penuh. Saudara, coba berikan saya argumen. Bagaimana mungkin Maria dan Yusuf di hamil tuanya Maria mau pergi ke Bethlehem? Sehingga nubuat Mika 5 ayat 1 ini terwujud. Allah dengan kuasanya yang berdaulat mempergunakan seorang raja yang nampaknya luar biasa, powerful, mengeluarkan sensus. Padahal dia sedang berada di tangan Allah untuk menjadi alat mewujudkan lahirnya Sang Mesias sesuai dengan nubuatnya. Saudara, mari kita lihat Allah yang diam, Allah yang hening, Allah yang nampaknya tidak berkata-kata, menguasai jalannya sejarah. Bahkan manusia yang bernama Agustus pun ada di tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memahami, bukan? Dengan kelahiran Yesus di Bethlehem, apa yang kau pahami tentang Allah yang berada di balik semua itu? Dia adalah Allah yang berdaulat atas sejarah manusia, yang berkuasa atas hidup seseorang, baik itu orang besar, raja, ataupun orang kecil, untuk berjalan sesuai dengan rencananya. Tanamkan itu, saudara. Allah bukan Allah yang tidak berkuasa. Allah bukan Allah yang tertidur. Allah bukan Allah yang masa bodoh dengan jalannya sejarah manusia ini. Termasuk sejarah Indonesia yang kita cintai. Termasuk juga sejarah hidup kita. Nah, kalau kita mengerti ini, Allah mewujudkan rencananya dari janjinya pada Adam dan Hawa ke Abraham. Itu ribuan tahun baru Sang Mesias datang. Sekarang kita tahu dia Allah yang berdaulat dan dia bekerja atas rencananya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kaitannya dengan kehidupan kita di era digital? Saudara, teknologi membuat segala sesuatu itu mendatangkan kecepatan buat kita. Dan bisa instan kita mendapatkan ide-ide, jawaban yang kita inginkan tanpa menunggu terlalu lama. Informasi yang kita butuhkan bisa datang di gadget kita atau di laptop kita secepat. Hanya beberapa detik saja keluar semua. Namun sisi negatifnya harus kita akui, saudara. Barangkali terjadi padamu, terjadi padaku. Kesabaran kita semakin menipis. Betapa gelisahnya manusia modern seperti engkau dan saya dan banyak orang ketika WiFi itu mati, tidak bekerja. Aduh, rasanya mau meledak kesabaran kita, saudara. Berbeda dengan dulu pada waktu WiFi itu belum ada. Berbeda dengan bapak-bapak kita ketika era digital itu belum dimulai.
medsos itu belum dikenal. Kita bisa sabar menunggu telepon yang masuk interlokal atau juga surat berminggu-minggu, saudara. Tidak jadi masalah. Tapi sekarang kita harus akui kesabaran kita untuk menanti itu semakin lama, semakin tipis. Saudara, ini mempengaruhi kerohanian kita dan mental kita. Seringkali kita kena mental, kita marah pada orang yang terlalu lambat menghasilkan pekerjaannya atau laporan yang kita inginkan, termasuk pada pasangan kita. Seringkali kesabaran kita menipis dan keluarlah perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Kita marah pada dia, kita marah pada anak kita marah sama orang tua kita. Seringkali kata-kata yang kasar keluar. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu ingat Allah kita Allah yang sabar. Dia tidak bisa dipercepat, dia tidak bisa diperlambat, dia berjalan sesuai dengan rencananya. Seringkali pemahaman ini tidak sejalan dengan iman kita, saudara. Kita seringkali berdoa pada Tuhan dan minta jawaban kilat. Tuhan seolah-olah AI yang kita setel dan harus memberi jawaban secepatnya. Kalau AI bisa 4 detik, kenapa kita harus menunggu 4 tahun? Saudara-saudara, kita seringkali membujuk Tuhan, mengancam Tuhan, membujuk dengan kesalehan kita, mengancam dengan kita berkata, kalau engkau jadi Allahku, cepat jawab. Kalau tidak, aku tidak percaya lagi kepadamu. Kita juga tidak sabar menanti rencana Tuhan terjadi pada diri kita. Kita tidak sabar menunggu proses pertumbuhan iman kita. Pertumbuhan itu membutuhkan waktu. Memahami firman Tuhan itu membutuhkan perenungan, saudara. Kesabaran kita yang semakin menipis karena di era digital ini semua serba ada, membawa kita masuk ke dalam ke dunia rohani kita dan mempraktekkan ketidaksabaran kita. Saudara, Allah ingin kita seperti Israel yang menunggu Mesias. Jatuh bangun pasti, tapi yang ingin Allah katakan, sabar anakku. Sabar, ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya dan Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Percayalah pada kesempurnaan Allah ketika Allah menggenapi rencananya. Saudara, jangan terburu-buru di dalam segala sesuatu. Ketergesaan kita seringkali mendatangkan masalah yang jauh lebih besar. Tetapi dengan tetap tenang di hadapan Tuhan, disitulah kekuatan kita. Karena Allah yang kita percayai bekerja di dalam iman kita. Terakhir, saudara. Saudara, Allah seperti apa yang kita lihat ketika kita melihat dia menggenapi janjinya di malam Natal yang pertama. Yang ketiga, saudara, saya ingin mengatakan Allah yang adalah Allah yang sangat mengasihi manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, pemberontakan Adam dan Hawa pasti melukai hati Tuhan. Pasti mendukakan hati Tuhan. Satu-satunya makhluk yang dipercaya, yang dibuat istimewa, yang bisa bersekutu dengan Allah, yang bisa menggambarkan, merefleksikan cinta kasih Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, hanya manusia. Diberinya kebebasan, tapi kebebasan itu justru dipakai oleh manusia untuk melawan Allah. Oh, saudara-saudara, sampai kesucian Allah itu membuat Allah mengusir mereka dari Taman Eden, dan persekutuan yang indah itu putus, saudara. Tapi apakah kasih Allah kepada manusia itu hilang lenyap? Berganti dengan kebencian? Tidak, saudara. Justru pada saat manusia jatuh, disitulah Allah merencanakan Sang Mesias, kedatangan Sang Mesias. Saudara, ia harus mengusir manusia karena kekusuciannya. Tapi kasih membuat dia berduka. Kasih membuat dia merencanakan penebusan manusia yang berdosa. Saudara, dosa menuntut Allah mengadili manusia yang berdosa. Upah dosa adalah maut, kita tahu semua itu.
Tapi kasih Allah membuat Allah tidak rela manusia yang dikasihnya itu menanggung penderitaan, kematian kekal. Sehingga ia menyediakan anak tunggalnya. Sudah Yohanes 3 ayat 16, kembali lagi ayat itu harus digaungkan saat Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini siapa? Bukan materi, saudara. Bukan pohon, bukan lautan, bukan binatang. Tetapi dunia ini adalah manusia yang diciptakannya sesuai dengan gambar dan rupanya. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia yang diciptakannya dengan penuh kasih. Sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggalnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia seperti apa yang dia kasihi? Yang manis, yang taat, yang menghormati dia, yang mencari dia, yang mengasihi dia, yang hidup di dalam kebenarannya. Tidak, saudara. Roma 3 mengatakan bahwa mereka adalah manusia yang tidak pernah mencari Allah. Manusia yang selalu mengejar dosa. Manusia yang tenggorokannya penuh dengan dosa dan kematian. Manusia yang menghina Allah. Justru merekalah tetap yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 meneruskan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Bukan untuk menghakimi dosa-dosa kita. Agar Allah sah untuk melemparkan manusia yang berdosa, engkau dan saya, ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sehingga murkanya dipuaskan dan hatinya dilegakan melihat kita mati binasa dengan mengerikan. Bukan, saudara. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Saudara, lihatlah kasih Allah yang besar. Pada saat Yesus menjadi manusia, lahir di palungan, itu adalah penggenapan janji Allah yang telah Allah lakukan. Tapi sekaligus kita melihat Allah yang sangat-sangat mengasihi engkau dan saya. Saudara-saudara, era digital mengubah cara manusia berinteraksi dan memaknai hidup ini. Tetapi juga menciptakan tantangan baru. Membuat orang merasa tidak dikasihi. Dan efek negatifnya juga tidak merasa dikasihi oleh Allah. Saudara, saya bukan orang yang asing dengan medsos, saudara. Saya mengerti juga efek psikologisnya. Betapa sulitnya untuk lepas dari membandingkan diri dengan kesuksesan orang lain. Like yang diterima oleh orang lain, subscriber yang diterima oleh orang lain, tidak gampang. Melihat kebahagiaan orang lain, kita tidak seperti yang Alkitab katakan, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Seringkali yang terjadi justru kesuksesan orang lain, sukacita orang lain menimbulkan perasaan tidak senang dan tidak nyaman. Kita digerus oleh dosa kembali. Kadang-kadang tangan ini jahat sekali, saudara. Tidak berkomentar saja sudah membuat dosa di dalam diri kita dan pikiran kita dan hati kita. Ditambah lagi dengan komentar-komentar yang tidak kita pikirkan efeknya. Apalagi kalau kita, di dalam akun kita, kita memakai nama palsu. Seolah-olah kita bebas. Allah tahu siapa yang nulis itu. Dan terlebih lagi kita diracuni oleh perasaan keiri-hatian kita. Saudara, ini membuat kita lupa bahwa kita adalah orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Kenapa harus hidup lagi dengan iri hati? Seperti anak sulung yang iri pada adiknya yang dikasihi, diterima kembali oleh ayahnya. Padahal anak sulung itu juga dikasihi, sama-sama diterima. Saudara, hati-hati dengan hidup di dalam era digital ini. Saudara, seorang berkata, saya heran Pak, banyak pendeta begitu gampang diberkati Tuhan. Kesaksiannya membuat saya iri hati, Pak. Saya berdoa, saya berpuasa, saya coba hidup kudus, Pak. Saya cuma minta sakit saya disembuhkan. Nggak sembuh-sembuh, Pak.
Saya cuma minta orang tua saya jangan bercerai. Malah bercerai, Pak. Saya cuma minta agar pelayanan saya boleh diiringi oleh Tuhan sehingga berhasil. Yang saya lihat saya malah tidak disukai oleh banyak jemaat, Pak. Bagaimana mungkin saya bisa percaya bahwa Allah itu mengasihi saya? Saudara, dia adalah korban platform digital yang selalu memperhatikan kesuksesan orang, like orang. Rasanya dia pengen tulis dan mengatakan, "Hey, aku lebih baik dari dia. Hey, aku berkhotbah lebih bagus." Saudara, hati-hati. Allah tidak pernah kurang mengasihi engkau dan saya. Walaupun kita kekurangan kelengkapan diri kita. Walaupun kita tidak sepandai orang lain. Allah tidak pernah mengurangi kasih-Nya padamu dan padaku. Walaupun kita kurang kudus. Walaupun kita kurang pandai. Walaupun kita kurang bertalenta. Walaupun kita kurang memberi persepuluhan kita. Allah tidak perhatikan itu. Engkau dan saya sama dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat lagi, saudara. Ketika anak Allah menjadi manusia, itu adalah penggenapan janji Allah. Disitulah engkau melihat Allah sangat mengasihimu dan mengasihiku dengan kasih yang tak bersyarat. Kalaupun kita hidup di era digital, kalaupun kita memakai internet, kalaupun kita ikut saudara-saudara memakai medsos, mari kita pergunakan sesuai dengan maksud Tuhan. Perhatikan saudara, kita terkoneksi secara global, bukan? Teknologi memungkinkan interaksi lintas batas negara melalui internet. Interaksi sosial kita menjadi luas. Mari kita pergunakan media sosial itu untuk membangun relasi dengan banyak orang. Lalu disitulah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita hidup sebagai ciptaan baru yang telah ditebus oleh darah Kristus. Beri hal-hal yang positif. Posting hal-hal yang positif. Kuatkan mereka yang lemah. Lalu saudara pakai itu untuk memasyurkan namanya. Saudara-saudara, era digital memberikan kita informasi yang cepat dan luas, bukan? Kita dapat mengakses berbagai macam materi di sana. Pikirkan, renungkan, pelajari itu. Kemudian tulis, saudara, menjadi artikel-artikel yang menarik. Atau menjadi video-video, saudara, yang di mana konten kita itu menjadi konten yang positif. Yang memberi kekuatan pada orang di tengah-tengah konten yang merusak anak-anak muda. Dan merusak banyak orang. Biarkan kreativitas yang Tuhan taruh di dalam diri kita itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua kita tahu, bukan? Teknologi itu mendatangkan hal yang negatif. Justru pakailah itu menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh karena kemurahan Allah yang mau mengirim putranya menjadi manusia di malam Natal yang pertama. Saudara, semoga semua ini menjadi berkat bagi saudara dan mengubah hidup saudara dan melihat Allah dengan cara pandang yang berbeda dan mengubah saudara di era digital ini untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa.